Masyarakat Indonesia itu 270 juta jiwa memerlukan rumah. Nah, mau tidak mau, dan setiap ini para milenial kan mereka harus menikah, Iya, ya, betul, mereka Pak. punya Butuh anak, rumah. hidup, life must go on. Wow, jadi memang bener-bener kalau aku bisa bilang tinggal di Iya. Bukit Podomoro itu pilihan banget ya Pak. Mungkin nggak semua orang bisa tinggal, tapi yang Betul. terpilih untuk tinggal Betul. jadi wow, fantastis banget sih Pak. Prestasi terbaik di dunia ini ya adalah bumi itu sendiri. Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Thalita Krusita di sesi ngobrolin properti bareng aku pastinya. Nah, hari ini ada sesuatu yang berbeda karena biasanya kita buka sesi di studio kesayangan kita ya. Hari ini eksklusif kita datang langsung ke kantor marketing galeri dari Bukit Podomoro, Jakarta. Hari ini aku nggak sendiri pastinya karena kita ditemenin oleh Bapak Zaldi Wiharja selaku CMO dari Bukit Podomoro, Jakarta. Halo, selamat sore Pak. Halo Mbak Thalita. Sehat ya Pak ya? Luar biasa, Sehat puji ya, Pak? Tuhan, sehat. Iya, Terima kasih. Sekarang sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, penjualan kenceng ya Pak ya? Lancar. Amin. Lancar lah. Iya, lancar ya Pak ya. Iya. Nah, Pak, kita sebelum ngobrol-ngobrol tentang Bukit Podomoro Jakarta, kita bahas lebih luasnya ya Pak ya. Boleh, boleh. Menurut Silakan. sudut pandang Bapak nih, properti saat ini seperti apa sih Pak keadaannya? Iya, dari sejak masa pandemi ya, saya jujur berkata properti memang secara umum ada dampaknya, kena impact-nya tuh dari ini karena sebenarnya kan ini bukan krisis ekonomi, ini krisis kesehatan, tapi membuat ekonomi jadi melambat, ya kayak direm gitu loh, ya darah mengalir tapi ini stop gitu. Nah jadi emang orang agak mengerem pengeluaran, ya gaji dipotong, nah itu memberikan dampak. Nah tapi di dalam setiap krisis itu pasti ada opportunity dong. Betul. Ya. Nah, masyarakat Indonesia itu 270 juta jiwa memerlukan rumah. Nah, mau tidak mau, dan setiap ini para milenial kan mereka harus menikah, Iya, ya, betul, mereka Pak. punya Butuh anak, rumah. hidup, life must go on. Betul. Nah, mereka butuh rumah. Nah, dalam kita dari Agung Podomoro Land melihat bahwa ini opportunity besar. Nah, ini harus ditangkap. Nah, di saat developer itu mengerem, nah kita tetap menghasilkan, kita tetap meluncurkan proyek-proyek terbaru kita. Nah, khususnya memang kita fokus ke landed house. Nah, kenapa landed house? Karena memang, nah nanti ya mungkin ada lebih jauh kita buka mengenai Kenapa memilih landed house, landed house seperti apa masa pandemi ini. Nah, jadi intinya properti kena dampak, tapi kita dari Agung Podomoro Land justru kita tetap meluncurkan, maju, ya, terus maju. Kita meluncurkan perumahan-perumahan yang untuk rumah yang dari level menengah ke bawah sampai perumahan level menengah ke atas. Dan itu semuanya puji Tuhan alhamdulillah semuanya sukses dan lancar. Ya. Kalau Agung Podomoro sih udah nggak ragu ya Pak ya, karena memang ya semua orang kayaknya tahu sih Pak, kayak Agung Podomoro itu sebagai developer yang udah terpercaya sih Pak. Nah tapi ngomong-ngomong soal Agung Podomoro sendiri Pak, Agung Podomoro secara keseluruhan, karena proyeknya kan banyak banget nih Pak, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Pulau Jawa gitu ya Pak ya. Iya, ada di beberapa. Kira-kira minatnya itu, seperti yang tadi Bapak bilang kan milenial tetap butuh rumah, tapi minatnya itu kira-kira berkurang atau tetap maju aja gitu loh Pak, minat dari untuk membeli properti di Agung Podomoro. Nah, jadi karena ada masa pandemi ini, jadi orang udah mulai mengalihkan ya perumahan-perumahan yang sehat dengan lingkungan yang sehat. Nah, itu menjadi prioritas utama dari Agung Podomoro. Jadi kita sangat memperhatikan segi-segi itu. Jadi membuat
para milenial yang sebenarnya punya uang nih ya Pak ya, ngelihat proyek terbarunya Podomoro kayaknya sayang kalau dilewatin gitu ya Pak ya. Betul, kita memang meluncurkan produk-produk inovatif ya, sesuai dengan ini baru, gaya hidup baru, ya, new normal. Nah, new normal namanya, rumahnya juga beradaptasi ya Pak new ya. New normal, ya. Jadi rumahnya itu punya protokol kesehatan juga. Seperti kayak jendelanya lebih besar. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama itu udara, penting ya, banget. ventilasi. Jadi kita buat sellingnya tuh high ceiling. Oke, ya. sekarang banyak produknya kayak gitu ya Betul. Pak ya. Dan juga semua kamar, pintu, jendela itu ya, itu kita besarkan semuanya ukurannya dengan kaca semuanya. Balkoni kita besarkan ukurannya. Jadi bukan hanya untuk berdiri aja, tapi bisa taruh meja, taruh bangku, bisa makan. Oke. Di situ. Jadi bisa nyantai di situ ya Pak bisa ya. nyantai. Terus waktu masuk pintu bisa cuci kaki dulu, sebelah langsung. Ada area sanitasinya. Iya, gitu. Jadi lebih aman ya. Terus juga pencahayaan matahari. Nah tadi ya berhubungan dengan jendela-jendela yang besar. Supaya maksimal. Betul. Dan kita juga bikin ini khusus di Bukit Podomoro ini void. Ada voidnya. Iya, jadi high ceiling, void itu masuk sinar matahari pagi. Oke, benar-benar beradaptasi banget ya Pak ya. Betul. Dan harus ya Pak ya. Harus. Dan satu lagi, gardennya, ruang terbuka hijau. Kita udah lebihkan, diperbesar ruang terbuka hijau, taman-taman, dan itu juga kita rancang dengan arsitek-arsitek yang internasional. Dan terakhir bikin imun jadi kuat. Nah itu apa? Adalah sarana olahraga, sarana fasilitas seperti gym. Disediakan di dalam kita klaster sediakan ya, gym, kita sediakan swimming pool, itu dan lain-lain. Karena sekarang kan kalau misalnya di kawasannya ada lengkap fasilitas, jadi nggak perlu bayar keluar ya Pak ya? Nggak usah jauh-jauh lagi, gitu. Yang penting kita juga siapkan fasilitas kita banyak outdoor areanya juga, gitu. Ya. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak setuju nggak Pak kalau misalnya sebenarnya, aku pernah baca ya Pak, ada suatu pendapat bilang kalau sebenarnya orang di saat pandemi ini Pak, beberapa orang yang punya uang itu mereka tuh balap-balapan untuk beli properti karena katanya harganya tuh lagi turun. Nah, Agung Podomoro sendiri ada menurunkan harga atau apa nggak Pak selama masa pandemi ini? Benar, itu benar. Cuman saya lihat ada dimotivasi dari sisi lain. Karena kalau dia nabung di bank, uangnya nggak berkembang. Betul, kenaikan bunganya juga nggak seberapa ya Pak ya? Karena bunga sekarang itu kan 2,5% ya dari Bank Indonesia, dipatok suku bunga Bank Indonesia segitu. Nah, sedangkan inflasi itu 3% di atas suku bunga. Udah itu. Suku bunga itu. Nah, sehingga kan uangnya yang kita dapat itu sangat kecil. Jadi nggak berkembang, malah menyusut seperti itu. Nah, makanya makanya tadi kan sebenarnya ini bukan krisis ekonomi, orang masih punya uang, ya. Ada kan dibilang di situ di Indonesia itu ada ribuan triliun sebenarnya yang masih ada uang cashnya. Makanya bank sekarang banyak mengucurkan KPR dengan bunga yang rendah seperti itu. Nah makanya sekarang teriring pandemi, tapi benar juga tadi Mbak Thalita bahwa di masa pandemi ini orang mengejar karena harganya murah, benar. Developer kita udah ya untuk nyari konsumen juga nggak gampang sekarang. Nah kita kasih promo yang luar biasa, potongan, hadiah yang biasa, ya. Kasih handphone yang paling bagus. Jadi dapat rumah, dapat handphone ya? Dapat handphone, ya, dapat voucher belanja, ya. Biasa gratis solar panel lah. Iya, biasanya gitu, Pak kalau dulu kita jual ya harga perdana. Boro-boro kita ngasih apa-apa, harga perdana aja, mau beli, gitu. Enggak. Iya, sekarang diskon khusus. Nah itu, jadi emang powerful loh kalau uang sama krisis. Nah itu kan jadi priceless. Jadi nanti kita akan punya investasi yang besar karena kita bisa membeli dengan harga yang terendah, gitu.
Karena udah terbukti untuk sekarang ini terbukti sebenarnya terulang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya, 2008. Aduh, Sorry, lagi ngapain itu ya Pak? 2008? 98 waktu kerusuhan. Kerusuhan. Ya. Nah, itu boomingnya itu tahun 2000, 2001. Itu mulai apartemen di mana-mana. Pembangunan di mana-mana. Pembangunan di mana-mana itu, wah, itu sangat cepat. Ya. Berarti kalau biasanya habis masa krisis susah, krisis gitu ya, Pak? Itu langsung booming. Okay. Nah, kita harus sensitif lihatnya tuh. Kalau udah mulai naik aja, rebound aja, di situ udah, kalau bentar lagi telat tuh, sebentar lagi akan telat. Nah, terus dari 98, 2008. Nah, 2008 itu ada subprime mortgage crisis di Amerika. Nah, itu kita sempat juga turun. Itu benar-benar monetary crisis. Ya, bank-bank juga menaikkan suku bunga yang tinggi sampai 2 digit, gila-gilaan ya. Nah, tapi di 2010, 2011, wah, itu harga properti naik 2 kali lipat semuanya. Itu saya yakin yang beli properti di tahun 2009, 2010 itu udah jadi ini dah, crazy rich. Crazy sekarang rich. Kesebutannya crazy rich ya Pak ya? Iya, karena asal kan jangan ikut rich-nya hilang aja Pak. Iya. Crazy rich pasti kalau buy property lah, ya real. Ya, cuman kan di masa pandemi ini, ya orang cenderung pengen mendapatkan yang cepat. Ya, jujur saya pun juga kena tuh ya waktu kemarin ya, ada kripto, ada hot forex with robot, gitu kan? Robot trading gitu-gitu. Iya, saya kan terbawa juga kan. Oh, gitu ya Pak ya. Tapi lebih ini sih, lebih nggak enak sama temen gitu ya. Ya udah, saya ikut, ternyata 1 bulan bagus, 2 bulan oke, iya, 3 makin maju. 3 bulan badai. 3 bulan, 4 bulan, bless. Hilang ya Pak ya. Iya, karena kita nggak tahu apa yang kita investasi kalau ini rumah, tanah, wujudnya ada. Nggak bisa dibawa lari, nggak bisa, ya kan? Ada. Nah, kalau kita developer besar juga ya, yang udah membuktikan 52 tahun ya, kita pastinya juga nggak mau sembarangan. Tanahnya, kaflingnya sudah clear and clean. Tidak ada sengketa ya? Nggak ada sengketa. Sertifikatnya juga sudah ada, sudah terbit ya, cuman masih induk. Ya, tinggal kita pecah-pecah aja. Jadi bisa jadi hak milik lah nanti. Ya, sertifikat tinggal dipecah. Hak milik, ya. Pak, ngomong-ngomong soal Bukit Podomoro, aku udah penasaran banget nih Pak. Kenapa Bukit Podomoro Jakarta memilih lokasi ini, gitu kan? Lokasi di Igusti ini untuk jadi spotnya Podomoro, membangun one stop living ya Pak ya? Nggak cuma hunian loh. Betul. Nah, ini rahasia nih, Mbak Talita. Rahasia ya Pak? Rahasia. Waduh, penonton boleh tahu nggak Pak? Ya, terbatas. Oh, terbatas. Ini kan terbatas kan buat kalangan terbatas. Mbak Talita aja kan. Betul. Ya, tapi yang dengar pasti hoki nih ini. Nah, Jakarta Timur itu sebenarnya saat ini menjadi primadona investasi di Jakarta. Serius Pak? Betul. Beruntung dong Pak? Betul, yang investasi di Jakarta Timur. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini, itu kenaikan harga tanah tertinggi ada di Jakarta Timur. Walah. Kenapa? Kenapa Pak? Nah, karena yang pertama, infrastruktur masif itu semua dibangun di Jakarta Timur. Kayak LRT, ya, LRT, Cibubur, ya, Pemuda, Velodrome, yang di sini Jor luar, ya. Yang di apa Cipinang situ ya Pak ya? Cipinang, Kelapa Gading menuju ini di arah Bekasi, ya, Becak Kayu, semuanya itu perkembangan infrastruktur itu masif di Jakarta Timur. Iya ya, aku juga baru sadar Pak. Iya. Terus juga ada perbaikan BKT ya, banjir Kanal Timur, dan itu Jakarta Timur itu daerah yang cukup tinggi. Jadi kalau bukan daerah banjir gitu loh. Jadi kalau ada hujan lebat itu pastinya masih aman. Gitu. Secara umum tidak banjir kalau di Jakarta Timur. Ya, karena ada banjir Kanal Timur.
banjir Kanal Timur itu seumpama danau, tapi dia memanjang sepanjang 23 km. Nah, itu jadi semua air dialirkan ke situ. Dan tentunya Jakarta Timur juga jauh dari Laut Jawa. Jadi tentunya air masih bagus. Ya, kalau cuci mobil nggak usah takut bekarat. Karat atau noda biasanya ya Pak ya? Betul. Terus juga udaranya juga masih bagus, masih rimbun. Ya, kita tahu kan kalau di daerah pesisir pantai itu penurunan muka air tanah itu udah lebih kurang 1 meter per tahun. Iya kan? Itu kan cukup riskan, cukup ini juga gitu loh. Tapi memang kayaknya berasa sih Pak. Dulu aku tinggal di Jakarta Utara ya Pak. Itu bersihin AC tuh sering banget AC rusak gitu. Tapi semenjak sekarang aku memang pindah ke Jakarta Timur, ya memang rada berubah sih Pak. Iya, betul. Karena air bagus, udara cukup masih bagus ya. Terus juga yang pasti di Jakarta Timur ini ternyata itu luas daerahnya adalah luas daerah terbesar dari Jakarta yang lain. Jakarta. Dan juga penduduk dari Jakarta Timur adalah terbanyak dari seluruh Jakarta. Namun kepadatannya paling rendah dibandingkan Jakarta yang lain. Oh, maksudnya gimana tuh Pak? Jadi maksudnya Jakarta Timur itu kepadatannya itu paling rendah. Jadi rumahnya karena gede-gede ya, besar-besar, rumahnya besar-besar itu. Jadi ada eksklusivitasnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya perumahan yang paling nyaman itu ya ada di Jakarta Timur sebenarnya. Karena space-nya juga lumayan Space-nya masih besar. luas ya, gitu, seperti itu. Dan ini juga rahasia lagi. Wah, kayaknya Bukit Podomoro banyak rahasia. Iya, banyak rahasia. Jadi ya para ininya harus tahu ya, para. Jadi sebelum beli rumah itu harus tahu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya history itu penting juga, kenapa memilih di sini gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kenapa harus milih di Jakarta Timur? Jadi ini merupakan daerah, sebenarnya daerah sunrise, daerah yang terus akan naik. Nah, ini satu rahasia lagi. Harga tanah di Jakarta Timur itu kan tadi kan 5 tahun terakhir kenaikannya yang tertinggi. Tapi sebenarnya saat ini harga tanah yang terendah itu ada di Jakarta Timur. Jadi kenaikannya tertinggi tapi harganya itu masih rendah. Tapi nanti akan naik paling tinggi. Kita bilangnya sunrise property ya Pak Iya. ya? Jadi yang tertinggi sekarang itu harga tanah ada di Jakarta Pusat. Pusat pasti. Itu ada sekitar, ini saya secara rata-rata middle ke high end ya. Itu 60 sampai 80 juta. Bahkan ada yang lebih nih, saya bicara lebih. Ini secara, saya nggak mengeneralisasi, tapi ada 60 sampai 80 juta per meter persegi pusat. Kedua, selatan. Selatan itu sekitar 50 sampai 60 ya. Yang berikutnya barat. Barat tuh 35 sampai 40, berbanding tipis dengan utara. Utara 30 sampai 35. Hampir rata lah. Nah, Jakarta Timur berapa? Masih di bawahnya lagi. 20 masih. Oh, masih di angka 20. Masa di angka 20. Ini perumahan yang sebanding ya. Bukan, sekali lagi saya katakan ini bukan generalisasi. Tetap ada di Jakarta Timur ada yang 10. Ada yang lebih tinggi. Iya. Jadi di 20. Jadi kalau Jakarta Timur di 20, tapi potensi infrastruktur, perumahan, kawasan Jakarta Timur yang akan berkembang pesat, tentunya bisa mencapai 30, 40. Pasti. Nah, jadi investasi di Jakarta Timur sangat-sangat potensial. Sangat potensial banget ya Pak ya? Iya. Karena juga kalau misalnya nanti infrastruktur udah jadi, udah berjalan gitu ya Pak ya, itu udah makin lagi gitu loh. Dan kita biasanya memang nih pelopor, perintis. Di mana-mana kita Agung Podomoro yang pertama. Biasanya malah gara-gara Agung Podomoro Pak, harga tanah jadi naik biasanya. Betul. Jadi kita memang mengembangkan di sini yang pertama dan satu-satunya perumahan kawasan elit. Ya, dan emang di sini yang memiliki tentunya orang-orang yang inilah pilihan lah.
Betul. Ya. Karena unitnya juga terbatas ya Pak ya. Unitnya sangat Oke. terbatas. Iya. Nah, Pak, ngomongin pandemi juga Pak, ada nggak sih konsep berbeda? Tadi kan Bapak udah sempat sebutin tuh, kayak jendelanya diperbesar, gitu kan, terus sirkulasi udara juga diperbaik, gitu kan. Nah, kalau dari segi layout gitu ya Pak ya, ataupun dari fasilitas kawasan itu ada yang dikembangkan lagi nggak Pak untuk Bukit Podomoro Jakarta dibandingkan proyek-proyek sebelumnya nih Pak? Karena kan mungkin proyek-proyek sebelumnya sebelum pandemi ya Pak ya, terus misalnya proyek-proyek yang setelah pandemi ada yang berubah nggak Pak? Iya, jadi setelah pandemi ini ya kita tadi mau mengembangkan supaya masyarakat yang membeli di produk Agung Podomoro itu yang pertama harus sehat. Oke, jadi menciptakan healthy living ya Pak ya? Healthy living sekaligus gaya hidupnya itu bagus gitu loh. Jadi kan ada kadang orang-orang kan suka selfie ya. Nah, jadi kita betul, kita punya konsep living in style. Living in style. Living in style. Jadi tetap gaya hidup yang sophisticated dan elegan dan juga sehat gitu. Nah, makanya sejak pandemi kita membuat sebuah clubhouse. Itu yang kita persembahkan khusus untuk konsumen yang membeli di Agung Podomoro. Jadi mereka bisa pakai clubhouse itu free. Nggak ada pakai member-memberan lagi ya Pak ya? Dan dia itu sudah masuk ke dalam IPL, biaya bulanannya. Ya, dan itu sangat worth it kok. Lebih enak sih Pak di-maintainin gitu kan. Betul. Di sini kan IPL kita sekitar 750.000. Oke, itu untuk apa aja Pak? Itu untuk semua. Mulai dari sistem keamanan, pembuang sampah, clubhouse free, ya, taman-taman yang dirapikan. Kalau kita kan tinggal di perumahan yang nggak ada property manajemennya, itu kan taman-tamannya nggak ada yang ngurus. Betul Pak, betul. Iya kan? Paling hanya dibiarkan begitu, wah nggak ada yang rapiin ya. Terus kalau malam gitu, kalau mati lampu, jebret gitu kan. Siapa yang mau mikirin gitu ya Pak? Siapa yang mau mikirin, siapa yang mau bantu kita? Kalau kita ada property management, kita tinggal call loh. Betul. Kita punya property management. Pak, tolong Pak, kalau misalnya di perumahan biasa, masa kita mau telepon Pak RT? Ya, nggak mungkin ya Pak ya. Pak RT bisa ngamuk. Urusan kamu bukan urusan saya katanya. Nah itulah beda dari properti yang memang living ini ya, one stop living ya, dengan kawasan yang bagus, dirawat, dan tentunya nih Mbak Thalita, kalau kawasan seperti ini nanti kalau sudah jadi, itu investasinya tuh bisa berlipat-lipat. Betul. Pencapaiannya. Ya, jadi kenapa orang ya kita bersyukur konsumen yang sudah beli di Agung Podomoro biasanya dia beli lagi. Ah, itu kenapa? Karena ya dia udah dapetin profit. Betul. Dia percaya dengan developernya, terus sudah dapat gain-nya ya, udah dapat manfaatnya. Pokoknya di setiap produk Agung Podomoro, kalau kita pas saat kita handover terima kunci, itu harganya sudah jauh berbeda dengan harga pada saat beli kosong gini, tanah nih masih lagi progres pembangunan. Iya, makanya saya anjurkan properti harus beli saat progres pembangunan. Tapi kan banyak orang yang, aduh dibangun nggak gitu kan. Tapi kan kita udah jaminan mutu. Developernya Agung Podomoro Land. Nah, tapi bedanya itu Pak. Iya. Mereka banyak takut karena mereka nggak beli sama Agung Podomoro mungkin. Iya. Kan kalau Agung Podomoro kalau nggak bangun malu dong Pak. Pastinya. Nah, kalau misalnya sama developer lain yang mungkin kurang gitu kan Pak, mereka takut gitu. Iya. Itu yang kadang-kadang susah sih ya Pak ya. Ya, kita harus benar-benar inilah bisa tahu siapa the man behind the gun-nya, siapa ininya, developernya. Itu penting sekali. Betul. Nah, itu juga nanti yang akan menaikkan nilai investasi dari kawasan itu. Kawasan itu dirawat, fasilitasnya benar-benar dijaga, ya. Jadi semua orang mau nanti pakai di sini. Ya, jadi kita bukan hanya jual produk nih. Kita jual kawasan, kita ada ruko 115 ruko, nanti ada bank-bank terkemuka di sini, ya ada kafe-kafe, tentunya ada
coffee shop terkenal, Betul. restoran terkenal gitu. Sebenarnya itu tanpa disadari itu adalah apa ya Pak? Bentuk tanggung jawab dari Agung Podomoro ya Pak ya? Maksudnya Agung Podomoro tuh ikut bertanggung jawab untuk menaikkan si kawasan tersebut seperti menarik brand-brand besar gitu ya Pak ya? Betul sekali, betul. Karena kan misalnya biasanya banyak ruko nih Pak, tapi ya udah rukonya nggak ada isinya, gitu kan. Itu juga susah naik nilai investasinya gitu kan Pak. Betul sekali. Tapi kalau Agung Podomoro memang ikut bertanggung jawab untuk cari meramaikan, tenan-tenan nih siapa ya yang bagus gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi memang karena kita sudah 52 tahun berkarya dan kita juga udah mencapai skala ekonomis, networking kita juga, kita memiliki sekitar beberapa mall ya, banyak ya seperti Senayan City, Central Park. Kita sudah punya tenant-tenant, anchor yang sudah berhubungan sama kita. Jadi kita bisa lebih mudah lah mendapatkan tenant-tenant terkemuka itu gitu. Dan biasanya tenan-tenan itu juga udah percaya ya Pak ya, karena udah ikut di satu proyek pastinya, gitu kan. Pastinya. Oh udah berkembang nih, jadi di sini ikut juga gitu ya Pak ya. Iya. Okay. Dan juga tadi kita sudah mencapai, Agung Podomoro sudah mencapai skala ekonomis. Jadi kan kita mengembangkan proyek di mana-mana. Jadi kalau kita beli besi yang banyak. Kita sudah kontrak dengan perusahaan besi misalnya nih ya, untuk beberapa proyek. Jadi harganya masih mencapai ekonomis sekali gitu. Bisa ditekan banget budgetnya ya Pak ya. Jadi memang kita bisa menjual rumah ini dengan harga yang masih affordable. Ini di Jakarta kan, gitu. Coba kalau misalnya rumah ini dijual di area Jakarta yang lain, wah ini udah mungkin di atas 30%-nya harganya. Nah Pak, ngomongin soal Bukit Podomoro Jakarta Pak, apa sih yang ditawarkan dari huniannya yang sekarang nih Pak? Karena kan ada bisnis, ada hunian Pak. Kita mulai dari huniannya dulu deh. Oke, jadi huniannya itu kita memang hadirkan nih ya, rumah yang sebenarnya karena di Jakarta cukup compact. Betul. Ya, tapi luxury home. Jadi kita 3 lantai semuanya. Tanahnya nggak terlalu besar. Karena kondisi yang terjadi sekarang, tanah besar itu ya, perawatannya juga tinggi. Betul. Bayar PBB juga tinggi. Kebanyakan sekarang rumah-rumah konvensional tanahnya besar-besar akhirnya dijual. Dijual juga sulit jualnya. Nah, oleh karena itu kita ada beberapa tipe yang kita pasarkan ya. Jadi tipe 6, luas bangunannya di sini bisa dilihat ya, luas bangunannya 146 meter persegi, luas tanahnya 90, 6 kali 15. Ya. Tapi Mbak Thalita lihat, begitu besar, begitu mewah. Megah ya Pak Padahal ya? 6 kali 15 ya. Nah, di situ kita sediakan 3 kamar tidur, ya, 3 kamar mandi, ya. Itu belum sama pembantu ya, ada ART. Terus juga sudah 2 mobil dan 2 living room. Gitu. Nah, ya ini saya lihat nanti selain deluxe ini ya 146, kita juga ada tipe pengembangannya. Tipe yang lebih besar? Tipenya bisa lebih besar, dibesarkan ya. Itu luas bangunannya bisa mencapai 165 meter persegi. Dengan tanah yang sama? Tanah yang sama. Oh, jadi kayak ada pilihan ya Pak ya? Jadi yang tipe deluxe itu void-nya itu ada. Nah, kalau yang tipe superior, void-nya kita tutup. Oh, jadi ditambah ruangan lagi jadi di situ. Ruangan, betul. Iya, kan ada kalau orang udahlah anaknya 3 misalnya ya, mau nambah kamar di situ ya mendingan ambil yang tipe superior. Oh, jadi memang menghadirkan berbagai macam pilihan ya Pak ya? Iya, kita alternatif lah, fleksibel. Supaya orang lebih ada pilihan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tipe 7 yang lebih lebar. Wow. Ya. Luas bangunan 180 meter persegi, luas tanahnya 105, 7 kali 15. 7 kali 15. Nah, ini kamarnya itu sudah 4 kamar. Karena di lantai bawah itu sudah ada kamar, buat orang tua ya gitu. Dan di lantai atasnya itu sudah ada kamar anak 2, kamar utama ya, total 4 lantai. Sebenarnya bisa ada 1 kamar lagi multifungsi. Nah, ini untuk room. Ya, kita sediakan ini untuk work from home. Untuk study room. Mengadaptasi ya Pak ya? Iya, mengadaptasi.
Nah, ini juga bisa mengambil luas yang lebih besar, superiornya. Nah, itu voidnya ditutup. Jadi tambah kamar lagi, Pak? Lebih besar lagi, iya. Wah, bisa keluarga besar ya Pak tinggal ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ini nanti master bedroomnya juga bisa lebih besar. Ada wardrobe-nya. Ada walking closet-nya ya Pak ya? Ada walking closet-nya, seperti itu. Nah, yang terakhir, tipe, mohon maaf, tadi tipe 7 ada 2. Jadi kita hadirkan tipe klasik, yang ini, ya, dan tipe Art Deco. Oh, jadi beda di fasadnya, Pak? Beda di fasad, dalamnya semua sama. Nah, kenapa? Karena ada beberapa orang yang lebih modern ya, nggak terlalu suka tipe klasik. Walaupun tipe klasik ini sebenarnya timeless design. Timeless banget. Kalau aku suka banget sih Pak klasik. Iya. Walaupun kapan juga tetap enak dilihatnya. Betul, gitu betul. Ya. Dari kita muda sampai tua kayaknya suka ngeliatnya Pak. Betul. Tapi kalau untuk orang modern, makanya kita siapkan tipe Art Deco. Art Deco juga manis sekali. Wah. Ya, elegan tuh, ada maju mundurnya. Jadi bangunannya nggak monoton gitu ya Pak ya? Iya, jadi bangunannya nggak monoton, bagus. Nah, ini tipe 8 yang terakhir. Nah, tipe 8 memang hanya ada tipe klasik. Jadi yang 2 tipe itu cuma tipe 7 ya Pak? Tipe 7. Oke. Ya. Tipe 8, tipe klasik. Nah, luas bangunannya lebih besar lagi, lebih mewah lagi, lebih spacious lagi, lebih luas. Wow. 231 meter persegi, luas tanah 136 meter persegi. Ya. Nah, ini tetap di depan belakang ada taman ya. Tapi taman yang secukupnya lah ya. Iya. Kita bisa bikin kolam ikan ya. Kalau berenang atau olahraga ya kita di clubhouse kita tinggal nyebrang. Betul. Ya kan, walking distance ya. Taman-taman juga sebenarnya sekarang udah nggak worth it lah, kita punya taman yang besar sendiri ya, paling dirawat setahun. Betul. Nah, jadi ini kalau ini sudah 4+1 kamar, ini udah bisa dibilang 5 kamar. Oke. Ya, walaupun yang satu ini adalah study room, tapi bisa dibuat menjadi kamar. Lebih ke multifunction juga ya Pak ya? Multifunction. Tergantung kebutuhan nih. Betul, tapi lebih luas. Lebih luas. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, tipe 6, tipe 7, tipe 8. Tipe 8. Tapi kita juga ada tipe-tipe khusus. Ada tipe 9, ya. Tipe 10, itu yang di hook. Oke. Ya, ada tipenya sendiri. Ada tipe 9, ada tipe khusus lagi. Tapi di area-area yang agak tanahnya kurang beraturan. Irregular. Ya. Jadi lebih special unit ya Pak ya? Special unit. Karena mungkin kan nggak dibuka secara gamblang gitu betul, kan Pak? Betul, dan itu juga sangat terbatas. Iya pastinya. Ya. Pak, kalau ngomongin rumah nih Pak, kenapa sih Pak Agung Podomoro tuh nggak bangun rumah yang kayak kalau zaman sekarang tuh kan rumahnya kecil-kecil gitu ya Pak ya? Kenapa Agung Podomoro tuh tetap pada pendiriannya bahwa menghadirkan hunian itu jangan yang bikin kita sesak nafas gitu loh Pak? Kayaknya rumah Agung Podomoro ini gede-gede gitu ya Pak, megah-megah. Kenapa gitu Pak nggak ngikutin kayak banyaknya sekarang rumah-rumah yang kecil-kecil? Iya, yang pertama seperti ini. Jadi memang dari dahulu Agung Podomoro itu marketnya itu di middle dan middle up. Nah, jadi memang pandangan kita itu membuat sebuah hunian yang proper, yang nyaman untuk kelas menengah. Nah, jadi agak terbiasa di situ mainnya. Jadi kita mengutamakan yang tadi ya, gaya hidup yang elegan dan sophisticated. Terus juga kita mengutamakan kenyamanan orang gitu ya. Kalau kamar terlalu kecil agak gimana gitu ya. Agak nggak nyaman ya Pak ya? Ruang bebasnya, iya. Padahal kita pulang ke rumah mau nyaman ya Pak? Iya. Kalau ini semuanya kan kamar tidur sudah ada toiletnya masing-masing. Udah ensuite bathroom Pak? Iya, sudah include bathroom semua ini. Kamar sudah ada bathroom. Kecuali tadi ya tipe 6. Kalau tipe 7, tipe 8. Jadi sebenarnya Bukit Podomoro Jakarta menghadirkan yang tipe kecil, tapi sekecil-kecilnya masih 6 gitu ya Pak ya? Iya. Jadi masih nyaman, carportnya masih double gitu ya Pak ya? Biasa kan tipe 6 2 lantai, ini kita bikin 3 lantai. Supaya lebih maksimal ya Pak? Biar bisa optimal, betul, maksimal penggunaan lahan. Layoutnya di dalam ruangan itu lebih optimal, lebih nyaman tinggalnya. Kan kita kan kalau mau tinggal di rumah yang nyaman, betah gitu ya. Jangan, apalagi sekarang WFH ya Pak ya, banyak kan di rumah. Iya, kalau 2 lantai juga zaman sekarang, apalagi hunian di Jakarta,
itu sudah nggak relevan karena harga tanahnya itu sudah terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kita bangun 2 lantai, nanti harga rumahnya itu akan tertekan, nanti nggak akan, value-nya akan kurang. Di samping itu, sekarang kalau bangun rumah 2 lantai itu nggak kelihatan megah, nggak kelihatan oke gitu ya Pak ya? Nggak kelihatan luxury, iya, nggak kelihatan luxurious. Nah makanya 3 lantai sekarang kita buat. Gitu. Oke, mantap sekali sih Pak. Aku juga kalau ngeliat rumah-rumah Podomoro Land gitu ya Pak, kayak nih rumah kenapa megah-megah banget gitu ya. Itu memang apa ya, menjadi apa ya, simbolis dari Podomoro sendiri sih Pak kayaknya. Betul. Maksudnya nggak goyah dengan banyaknya developer sekarang yang menghadirkan rumah-rumah tuh kecil gitu kan, modern, minimalis, udah cukup. Tapi kalau Podomoro tuh aku ngeliat konsepnya tuh selalu yang megah, kita berusaha luxury gitu ya Pak ya. Untuk konsisten dan mempertahankan identity kita gitu. Karena beda pasar juga ya Pak ya. Kalau Pasarnya, misalnya betul. Bapak di kelas yang middle gitu kan, nggak goyah dengan kelas yang middle to low gitu ya Pak. Iya. Karena kita punya standar khusus sendiri, kita nggak bisa turunkan standar itu gitu. Jadi harus standar itu sudah di situ untuk orang-orang kalangan ya middle up seperti itu. Ya. Udah ada target yang jelas gitu ya Pak. Betul. Kayak ini ya, kualitas spesifikasi untuk rumah tadi tipe 678 itu juga sangat tinggi. Dari materialnya Pak? Dari material ya. Jadi atap kita itu ya ada 3 lapis. Yang pertama lapisan atap bitumen, terus dilapisin oleh glass wool. Nah itu untuk menahan panas dan suara. Hujan kan dok-dok iya, gitu. kencang banget ya Pak ya. Terus kita lapisin lagi dengan aluminium foil. Sampai lapisan seperti itu biasanya kan hanya atap saja. Atau paling atap plafon. Dilapisin seng aja atau gipsum gitu kan. Tapi kalau kita 3 lapis. Terus juga besi-besi kita nih ya, tangga semua itu memakai besi tempat. Jadi nggak akan berkarat. Seperti itu. Jadi benar-benar dipikirin detailnya ya Pak? Betul. Detailnya untuk kenyamanan. Dan jangka panjang. Jangka panjang. Kita juga udah kasih nanti smart home system. Wah, lebih kekinian. Iya, jadi smart door lock ya, walaupun ketinggalan kunci tapi kita bisa buka. Betul. Terus nyalain AC. Sekarang kan kita udah mulai capek nyariin remote di mana sampai stres. Bener Pak. Nah, kalau ini kan tinggal nanti pakai aplikasi ya Pak biasanya. Aplikasi ya, atau pakai aplikasi suara itu kan bisa juga. Ya. Jadi AC, lampu semuanya sudah smart home system. Terus kita berikan juga ini free ya, bonus-bonus di awal ini centralized water heater. Oh, jadi sudah tersentral. Sudah sentral water heater. Nah, kemudian juga kitchen set dan granite table ya, itu juga sudah kita berikan. Jadi itu udah didapatkan konsumen pertama kali dia beli ya Pak ya. Betul. Nggak perlu. Betul. Pokoknya harga tuh udah include gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga emergency button. Panic button. Panic button. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang emergency bisa langsung tekan, nanti security langsung datang. Balik lagi tuh ke pengelolaan manajemen ya Pak ya. Kenyamanan memang nggak murah sih. Betul Pak, bener Pak, bener. Nah, satu lagi mungkin yang membedakan kelasnya ya, spesifikasi saniter kita itu udah tidak memakai yang standar lagi, tapi udah Grohe. Oh, udah pakai Grohe. Hans Grohe. Ya, seperti itu. Udah standar level middle up banget ya Pak ya. Betul. Betul. Wow, menarik banget ya kalau misalnya kita bisa tinggal di Bukit Podomoro, Jakarta. Nah Pak, coba juga dong Pak, spill Pak, kalau di Jalan I Gusti sendiri nih Pak, kan jalanannya nggak terlalu lebar Pak. Itu nanti konsep dari Bukit Podomoro, Jakarta seperti apa Pak untuk masuk ke kawasannya? Biasanya nih yang aku lihat kalau kayak Central Park gitu ya Pak, dia kan bikin masukan sendiri yang begitu lebar. Nah, dengan Bukit Podomoro, Jakarta gimana Pak? Iya, jadi memang Agung Podomoro kan kita udah pengalaman, kembali lagi ya 52 tahun, kita memang sudah survei dengan mateng lokasi ini. Kita juga lihat rencana KRK-nya, rencana kawasannya, ke depannya seperti apa. Nah, I Gusti Ngurah Rai ini adalah urat nadi antara dari Bekasi menuju masuk ke Jakarta. Betul. Ini Golden Gate-nya. Betul banget Pak. Ya. Nah, ini nanti akan dilebarkan ke depannya.
Ini Oke, dari pemerintah akan dilebarkan. Betul. Jalan ini adalah merupakan jalan protokol sebenarnya. Betul, sebenarnya jalan protokol. Betul, karena ada jalur busway, ada jalur kereta api, stasiun ya, dan itu hanya walking distance juga ke tempat kita. Dan untuk bisnis memang sangat bagus. Jadi orang yang tiba di stasiun tinggal mampir ke ruko kita belanja ya, yang tinggal busway tinggal mampir. Jadi ini high prospect dengan jalanan yang protokol yang sangat bergengsi nantinya. Jadi emang kedepannya ini akan ada pelebaran jalan. Nah, karena ada pelebaran jalan, makanya kita setback. Kita pembangunan kita tuh 26 meter mundur. Oh, dari jalan dari utama. jalan raya. Oke. Nah, ini yang membuat nanti kawasan Bukit Podomoro itu kelihatan megah sekali. Dan ini fasadnya panjang, sekitar 400 meter. Wow. Jadi megah tuh, mundur 26 meter ke belakang, terus ruko-ruko, dari ruko mundur lagi 17 meter rukonya, baru perumahan. Oke. Jadi perumahannya juga pastinya private ya Pak ya? Tenang. Betul. Gitu. Walaupun di jalan utama. Iya. Dan jalan utama ini juga harga tanahnya, ini harga tanah komersial. Jadi yang beli rumah di sini itu kedepannya itu sangat untung, bakal profit pasti. Kalau kata betul. ini cuan, cuannya besar. Cuan ya, Pak, ya? Iya. Itu tanahnya harganya sangat mahal itu tanah di sini ini. Gitu. Aku dulu juga wondering sih Pak, waktu lewat-lewat sini dan udah mulai bangun Bukit Podomoro, ini kawasan di jalan protokol karena aku paham banget bahwa I Gusti ini adalah jalan utama persimpangan Bekasi Jakarta gitu kan Pak. Bener. Semua orang yang tinggal di Bekasi ke Jakarta lewat sini rata-rata gitu kan Pak. Betul. Karena kalau kita mau lewat kawasan yang satunya atau Kalimalang itu macet banget. Nah di sini tuh lebih mending, lebih nyaman, lebih nyaman. Lancar, ya. Nah aku wondering kayak kira-kira ini Bukit Podomoro mahal banget kali ya di sini. Iya. Aku tuh mikirnya kayak gitu loh Pak. Iya. Tapi ternyata hunian yang dihadirkan ya sesuai gitu loh. Betul. Memang jujur saya katakan harga ini juga sangat affordable ya, walaupun memang middle lah, harganya cukup middle ya. Kenapa? Karena di Jakarta ini kalau cari tanah seluas 9,6 hektar, total luas lahan kita sekitar 9,6 lebih kurang 10 hektar. Itu sama developer itu nggak mungkin dibangun rumah. Biasanya dibangun ya, apartemen. Apartemen. Karena harganya yang sudah mahal itu. Nah, tapi kita karena menyesuaikan dengan kebutuhan, kita tetap bangun rumah itu. Tetap landed ya Pak ya? Iya, tetap landed. Nah, itu jadi dengan harga yang terjangkau. Nah, tadi saya bocorin aja ya. Jadi harga yang tadi tipe 6 itu harganya mulai sekitar 3,8 M. Wow, nggak nyampe 5 M Pak? Nggak nyampe. 3,8 M, 3 lantai, ya, sangat megah. Fasilitas clubhouse, developer Agung Podomoro di jalan protokol. Wah. 3,8. Dan itu juga kita dengan KPR 15 tahun, ya itu angsurannya berkisar 17 sampai 20 juta per bulan. Masih affordable banget sih Pak. Masih affordable ya. Jujur aku kira tuh harganya bakal di atas 5 M, sekitar 5 sampai 6 M. Betul. Karena aku mikir ini jalan utama loh. Kalau di Jakarta Selatan atau di Jakarta Barat yang eksklusif ya, itu bisa harganya bisa mencapai itu makanya. Karena lokasi ini masih di Jakarta Timur. Nah, harganya masih terjangkau. Kalau yang tipe 7 itu sekitar 4,5 M. Nggak sampai 5 juga, Pak? Nggak nyampe, 4,5 miliar. Ya. Udah bangunan 4 sangat kamar gitu ya. Dan yang tipe 8 itu sekitar 6. 6,5. Karena gede banget sih, besar, Pak, yang tipe 8 besar. itu. Tipe 8 udah, wow itu rumah kelihatan besar sekali. Iya. Mungkin kalau depan jalan dibilang rumah sultan kayaknya itu, Pak. Iya, betul. Rumah sultan. Betul. Nah, Pak, selain hunian kan ada bisnis parknya juga, Pak. Betul. Premium nih bisnisnya nih. Apa, Pak, yang dihadirkan? Nah, kita menghadirkan sebuah commercial area, business park, 115 ruko. 115 ruko. Nah, itu bisa dibayangkan ruko sebanyak itu akan menjadi kawasan new icon di Jakarta Timur.
tempat nongkrong orang-orang berkelas, ya. Nanti tempat transaksi, misalnya ke bank ya itu, dan pusat bisnis nantinya. Betul, 115 ruko benar-benar jadi pusat bisnis, Pak. Iya, karena itu satu-satunya pertama di Jakarta Timur yang terbesar, terlengkap, dan termewah. Betul. Begitu. Karena aku dari tadi mikirin, udah ada belum ya? Belum ada kayaknya. Nah, itu kita bagi dua. Jadi ada ruko yang di pinggir jalan itu. Yang menghadap facing to the main road. Itu ada 5 kali 17. Oh, panjang ya, Pak ya? Itu 2 muka atau 1 muka, Pak? 1 muka, 3 lantai sampai dengan 4 lantai. Oh, jadi ada pilihan. Betul. Harganya berkisar 5,8 sampai 7M. Masih sangat terjangkau. Terjangkau banget sih, Pak. Di jalan protokol 24 jam ramai. Betul. Ya. Nah, di samping itu tadi, kenapa ini lebih tinggi? Karena tadi 5 kali 17 dan parkingnya itu double parking, double car park. Untuk setiap unit? Iya, setiap unit. Jadi ada parkir di depan, parkir di depan ruko. Oke. Dan itu trafficnya juga double traffic. Jadi bisa bolak-balik mobilnya. Nggak cuma satu jalan nggak gitu ya, hanya Pak, ya? satu one way aja, tapi two way. Nah, itulah yang menyebabkan ini worth it. Nah, yang berikutnya Business Park di Bukit Bukit Boulevard. Nah, itu lebih terjangkau. Harganya sekitar 3,6 M. Nah, cuman memang lebih kecil, tapi lebarnya sama, 5 kali 10. Oke. Nah, ini untuk bisnis-bisnis yang retail mungkin, Pak? Iya, startup, ya, untuk dokter praktek, klinik kecantikan, sekolah, seperti itu. Salon, ya, banyak yang sudah bergabung dengan kita. Nah, itu, dan ini harganya tadi sangat-sangat affordable, start dari 3,6 miliar saja. Udah bisa rukonya. Punya ruko di main road sini, betul, ya, Pak ya? Betul. Wow, betul. Menarik banget sih, Pak. Nah, yang terakhir nih, Pak, aku mau tanya dong, karena udah ada hunian yang begitu bagus gitu kan, apalagi ditambah dengan adanya area komersil gitu kan, kenapa sih, Pak, orang harus beli di Bukit Podomoro, Jakarta? Nah, the premium clubhouse kita. Fasilitas dari Bukit Podomoro, Jakarta. Fasilitas Bukit Podomoro ini sebenarnya nggak dimiliki perumahan-perumahan lain. Tidak ada di Jakarta perumahan fasilitasnya seperti hotel dan apartemen. Wow, apa tuh, Pak? Biasanya kan kalau perumahan di Jakarta fasilitasnya tempat bermain, kolam renang saja. Nah, gym, kalau ini gitu kan? enggak. Ada apanya lagi, Pak? Jadi fasilitas dari clubhouse kita, ya. Standar hotel bintang 5, Pak? Standar hotel bintang 5. Jadi kita memang ini dirancang oleh Avalon Kolektif dari Singapura. Jadi emang kita sudah mempersiapkan ini secara detail. Ya, view-viewnya memandang kemana itu juga sangat detail. Nah, yang pertama kita menyediakan beberapa lounge. Jadi untuk nanti para konsumen Bukit Podomoro, ya, pemilik rumah itu bisa mengundang teman-temannya di lounge. Bisa meeting, ya, Pak ya. Bisa meeting, bisa ya chit chat, para milenial. Bisa arisan keluarga juga kayaknya, Pak. Bisa bener, karena ada barnya. Nah, ini seperti ini, LA Club, ya. Nah, terus juga ada lounge-nya, Sunset Lounge. Ya, ini dari depan taman langsung seperti itu. Menghadap ke matahari terbenam. Menghadap ke matahari terbenam. Wow. Ya, seperti ini. Nah, ini kan nggak malu-maluin lah kalau kita mengundang tamu kita di sini. Dan ini udah siap bangun. Kita akan bangun, kita akan penuhi interiornya seperti gambar di sini, Sunset Lounge. Ya. Bener-bener living with style ya, Pak ya? Betul. Jadi nanti bisa selfie-selfie sambil sunset ya, Pak? Pastinya, sama teman-teman, ya kan? Nah, itu kan memberikan hidup semakin berwarna. Betul. Nah, berikutnya yang fantastis sekali nih, kita siapkan Lumiere Theater. Bioskop? Bioskop. Wow. Mini cinema. Mini cinema. Jadi lebih private, ada bioskopnya di kawasan gitu ya, Pak ya? Betul. Ya, nanti kita juga akan siapkan ini ya, film-film box office. Wow. Tapi pasti
yang baru lah ya. Nah ini Lumiere Theater kan kita bisa bawa anak-anak kita ya. Terus juga sinema ya selain itu. Nah ini biasanya untuk teenagers tuh nggak ada tinggalan. Kita sediakan nih bowling alley. Ada bowling. Iya, ada tempat untuk main bowling ya Pak? Bowling games room. Jadi games room tuh bermacam-macam. Ada biliar, ada itu tuh ya. Yang buat taruh panah gitu ya? Panah-panah itu ya. Nah terus juga ada badminton court. Nah ada lapangan badmintonnya juga. Nggak banyak dimiliki. Betul. Badminton court ya. Sebenarnya ini adalah apa ya Pak? Kayak pemberian dari developer gitu ya Pak ya, menyisihkan lahan untuk membuat fasilitas-fasilitas ini ya Pak ya. Betul. Ini kalau kita nggak memikirkan kenyamanan dan ngapain bangun terbaik, gini ya Pak ya? Ngapain kita bangun seperti Betul. ini? Kita bangun memang ini kita pikirkan masyarakat nanti di sini akan menikmati kehidupan kenyamanan tinggal di Bukit Podomoro Jakarta. Nah, terus juga gymnya pasti kalau gym ya. Terus juga swimming pool pasti ya, kita sudah adakan cukup besar dengan jacuzzi ya. Wow, ada jacuzzinya ya, juga. Kalau nggak mau di bathtub di rumah ya kita jacuzzi lebih besar. Betul. Nah, terus ini the one and only, kita bangun tennis court di rooftop. Oh, jadi adanya di rooftop Pak? Dari clubhouse kita. Oke. Ya, the one and only ya. Terus juga ini tentunya children playground ya. Yang standar-standar pasti ada lah ya Pak ya. Sudah pasti ada gitu. Dan ini juga multifunction ballroom untuk anniversary engagement gitu ya Pak ya. Engagement, tunangan, anak-anak ulang tahun, kita siapkan wheelchair ballroom. Seperti itu. Nah, ini kita udah rancang semuanya, jogging tracknya langsung menuju ke rumah tipe 8 ya, dan langsung menuju clubhouse. Seperti itu. Wow, jadi benar-benar banyak banget ya Pak fasilitas yang disediakan di Bukit Podomoro Jakarta. Iya. Karena aku kan udah banyak nih Pak muterin beberapa developer. Itu memang belum banyak dan bahkan masih jarang banget sih Pak yang ada sampai sinema dibawa ke kawasan gitu loh Pak. Jarang ada lah yang perumahan dengan fasilitas yang begitu lengkap, itu tidak ada. Karena biasanya itu apartemen. Betul. Dan itu apartemen yang mahal biasanya Pak. Kalau ada sinemanya gitu ya Pak ya. Apalagi di Jakarta gitu kan. Nah Pak, selain dari fasilitas kawasan gitu kan Pak, udah nggak ragu lah dengan tadi yang Bapak sebutkan gitu kan. Nah kalau fasilitas publik di sekitarnya boleh Pak di-sharing kenapa milih lokasi sini, pasti kan karena deket dari apa gitu kan Pak. Nah, tadi saya kembali lagi ya, kenapa kita harus memilih di Bukit Podomoro Jakarta? Yang pertama memang developer yang menjual rumah ya di dalam Jakarta itu sampai saat ini mungkin bisa dibilang sangat jarang. Bahkan hampir saat ini nggak ada. Belum ada. Kawasan ya, seluas 10 hektar. Ya, sangat jarang. Dan ini address-nya itu sangat bergengsi, Jakarta. Betul. Jadi karena lokasi kita di Jakarta, ya kemana-mana dekat. Nah, jarak dari Bukit Podomoro Jakarta ke Monas itu hanya 20 menit saja. Ke pusat kotanya aja deket banget ya Pak ya? Betul. Ke Monas, ke Semanggi, itu hanya 20 menit. Ya, dengan normal traffic ya. Betul. Tentunya. Ya. Nah, karena memang di tengah kota kita di Jakarta. Nah, kalau ini kan kita Jalan I Gusti Ngurah Rai itu sejajar dengan Jalan Kolonel Sugiono Kasablanka. Nah itu kalau ke Kuningan juga ke kota Kasablanka, misalnya Mall Kota Kasablanka itu hanya sekitar 15 menit. Dan dari Bukit Podomoro Jakarta ya, kita sangat dekat ke Jalan Pegangsaan, di mana Jalan Pegangsaan itu adalah pusat dari sekolah-sekolah internasional. Di situ yang paling dekat tuh ada High Scope ya, ada SIS Singapura ya, ada Beacon Academy, ya. Terus ada Mahatma Gading School, ada Al-Azhar di situ, ya. Ada Don Bosco, ada Saint Peter. Wah, itu ngumpul banyak semua. Banget ya Pak ya. Nggak usah pusing lagi. Tinggal tunjuk aja mau kemana ya Pak ya. Tinggal tunjuk aja mau kemana. Ada penabur internasional, ada penabur nasional. Cuman emang agak di belakang Kelapa Gading, ya. Tapi yang paling dekat itu, wah di situ semua ngumpul. Ya, terus juga kalau kuliner
ya tentunya ke Kelapa Gading, udah dekat. Dari bakmi Aceh dari Sabang sampai Merauke Dari Sabang sampai Merauke ada. Bakmi Aceh, bakmi Medan, bakmi Banjar, semua ada di situ. Ya, nah itu sekolah, restoran, kuliner, ya itu udah jangkauannya sangat dekat. Dari sini rumah sakit juga dekat ya Pak ya? Rumah sakit juga banyak sekali. Ya, rumah sakit internasional juga banyak ya di Jalan Pemuda itu. Betul. Sangat banyak ya. Terus juga tentunya mall. Ya, mall itu pasti juga nih. Dekat. Ya. Kita diapit oleh 2 mall nih, Mall Ciplus dan Mall Transmart. Nah, terus juga di Kelapa Gading ada mall, di Rawamangun Arion Plaza, dan kalau mau lebih bergengsi ya dekat juga tadi Kota Casablanca, ya. Terus ada Pacific Place juga udah cepet itu nyampe Grand Indonesia, ya, Senayan City, dan semuanya udah deket. Nah, itu kelebihan dari lokasi memang di Jakarta. Sebenarnya ini Bukit Podomoro lokasinya jadi kayak spesial banget ya Pak ya? Betul. Jadi di kawasan ini, tapi nebeng fasilitasnya banyak banget di sekitarnya ya Pak ya? Ini bisa dibilang bukan di pinggir Jakarta loh, ya. Ini bisa dibilang ya di Jakarta. Memang bukan di pinggir Jakarta Pak, ini bukan. Lokasinya memang benar-benar di Jakarta dan benar-benar di lokasi yang bagus banget. Betul. Kemana-mana deket gitu ya Pak ya. Wow, jadi memang benar-benar kalau aku bisa bilang tinggal di Bukit Podomoro itu pilihan banget ya Pak. Mungkin nggak semua orang bisa tinggal, tapi yang terpilih untuk tinggal jadi wow, fantastis banget sih Pak. Betul. Bukit Podomoro Jakarta ya hanya satu-satunya di sini. Betul. Udah di Jakarta, dikelola sama Agung Podomoro gitu kan, kayak udah double apa ya, double special gitu loh. Double special. Kalau martabak tuh udah telurnya udah 2 gitu ya Pak ya. Nah, kita udah ngomong panjang lebar ya Pak tentang Bukit Podomoro Jakarta gitu kan. Mungkin teman-teman di sana juga udah mulai bertanya-tanya nih kayak, wah gimana nih Bukit Podomoro nantinya gitu kan. Apa ada statement terakhir nggak untuk teman-teman yang nonton gitu kan? Nah, salah satu investasi terbaik ya, bukan salah satu ya, investasi terbaik di dunia ini ya adalah bumi itu sendiri. Ya, jadi apa yang mau kita investasikan kalau mau terbaik adalah ya yang kita injek ini. Selama kita investasi tanah itu udah aman. Ya. Nah, yang kedua kita juga harus ingat developernya siapa, ya. Yang ketiga lokasinya di mana, ya. Nah, terus konsepnya seperti apa, ya. Kalau konsepnya rumahnya begitu banyak, ya, lokasinya di masuk jalan begitu ya. Nah, itu udah kurang prospek kedepannya kurang bagus. Tapi lokasinya di pinggir jalan protokol, ya di Jakarta. Ya, nah itulah konsep-konsep itu yang akan memberikan nanti value dari Bukit Podomoro Jakarta ini sebagai investasi yang terbaik, dan tentunya harganya itu sangat terjangkau. Ya, dengan rumah se-luxury ini dibanding hanya start dari 3,8 masih sekitar di bawah 5M seperti itu. Ya, saya rasa itu, dan karena ini unitnya terbatas, ya, itu harus cepat, harus buruan. Benar sih. Karena setiap hari kita nih peminatnya juga terus bertambah. Selain peminatnya, Agung Podomoro udah punya loyal customer sendiri ya Pak ya. Benar sekali. Jadi jangan sampai kecepatan nih sama loyal customernya. Jangan sampai kehabisan. Betul, wow. Kalau ngebayangin tinggal di Bukit Podomoro sih, hari gini kayak enak banget sih Pak, udah di tengah Jakarta, kemana-mana gampang. Apalagi kita nih yang di usia produktif sampai usia 50-an gitu ya Pak ya, masih sering beraktivitas di luar, ya memang harus tinggal di lokasi yang strategis ya Pak. Betul. Ini sih saya rasa ini Bukit Podomoro Jakarta pantas lah dibanggakan nanti saat waktu kita tinggal, ya itu sangat bergengsi. Mungkin nanti pas tua bisa bilang, wah untung beli di Bukit Podomoro Jakarta. Jangan sampai ada penyesalan ya Pak. Betul. Oke. Pak, sebelumnya makasih banyak. Sebelum dan sesudahnya makasih banyak loh Pak. Udah temenin Talita ngobrol tentang properti, kasih kita banyak inputan dan masukan nih Pak, tentang apa sih yang harus kita beli dan bagaimana cara memilih pembelian properti ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Talita.
Sukses dan salam sehat selalu. Sukses juga Pak buat Bukit Podomoro Jakarta. Terima kasih. Nah teman-teman semua, kita udah berbincang-bincang sama Bapak CMO dari Bukit Podomoro Jakarta. Wow, jadi ini didirect langsung sama orang yang sudah benar-benar berpengalaman ya di dunia properti. Nah buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin ceritanya, udah pasti penasaran banget kan, pengen tahu dan pengen tanya-tanya lebih detail, kalian boleh banget untuk kontak nomor di bawah ini. Atau kalian bisa langsung datang nih ke marketing galeri dari Bukit Podomoro Jakarta di alamat bawah ini. Pokoknya gampang banget ditemuinnya. Satu yang paling luxury gitu kan kantor marketing galerinya. Nah, sekian aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talitha, bye-bye.